Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode 6 season 2 film The Rain. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Simon yang sedih melihat Lea yang telah tiada. Di lain sisi, Vi merawat Jin yang mendadak demam dan depresi atas kepergian Lea. Adegan beralih pada Patrick dan Martin yang berusaha sekuat tenaga kembali ke markas. Di sisi lain, Simon dan Vi akan menguji tes darah Markus, apakah ia sudah terbebas dari virus. Tiba-tiba Sarah mendatangi mereka dan menanyakan keadaan Markus. Terlihat Markus yang merenung dengan semua yang terjadi, dan film pun baru dimulai. Terlihat Martin dan Patrick yang terus berlari. Karena kurang hati-hati, Patrick tergelincir dan kakinya pun keseleo. Patrick menyuruh Martin duluan dan ia akan menyusulnya. Namun, Martin menolak hal itu dan mengobati Patrick. Dan Martin berkata, semoga Simon belum mencoba obat penawarnya kepada Markus. Di sini Patrick tahu bahwa Martin memang tergila-gila kepada Simon. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun di atas mereka ada drone yang mengawasi, dan mereka pun disergap oleh orang Apollon dan mereka pun ditangkap. Di lain sisi, Vi berkata bahwa obat penawarnya sepertinya manjur. Lalu di sini Simon mengatakan bahwa Lea sudah mati karena mencoba melindungi Simon. Dan Markus pun kecewa dan merasa bersalah itu semua ulah dirinya. Markus pun pergi dari sana meninggalkan mereka. Adegan beralih pada Jin yang merenungi kuburan Lea. Di sisi lain, Markus bersedih atas kematian Lea. Lalu Sarah datang dan menenangkannya. Adegan beralih pada Patrick dan Martin yang dibawa ke camp Apollon, di mana mereka dipertemukan dengan Stin. Di sini Martin meminta agar Stin melepaskannya, namun Stin menolak hal itu, di mana Martin menjelaskan bahwa Simon ingin mengobati Markus dan mereka harus menghentikannya. Ternyata Stin tahu bahwa memang Markus tak bisa disembuhkan dan hanya memperburuk keadaan saja. Di mana Stin mengatakan bahwa Markus itu adalah bukti adaptasi yang menjadikan virus bagian dari hidup kita. Tujuan Stin jangan sembuhkan Markus, namun sembuhkan dirinya sendiri. Martin pun menganggap Stin sudah gila. Stin mengatakan bahwa Markus adalah masa depan. Lalu Stin menyuruh agar Martin dan Patrick dibunuh, dan ia pun pergi dari sana. Di lain sisi, Markus menghampiri Jin. Markus pun meminta maaf kepada Jin. Dan Markus tak tahu apa-apa yang terjadi. Di sini Jin menjelaskan bahwa Markus marah dan Lea mencoba melindungi Simon. Lalu Jin pergi meninggalkannya. Adegan beralih pada Vi yang memeriksa keadaan Sarah yang tanpa demam. Di sini Vi bercerita tentang Jacob. Ia pun menangis mengingat kenangan itu. Lalu Sarah mencoba menenangkannya. Di mana saat Patrick dan Martin ingin dieksekusi, tiba-tiba Kira tak jadi melakukannya. Dan Kira ingin membantu mereka menyelamatkan yang lain. Adegan beralih pada masa lalu Kira, di mana Kira dan ibunya sedang berlari ingin keluar dari zona karantina. Namun sayang, pasukan Apollon sudah mengepung mereka. Dan karena tak ada pilihan lain, ibunya Kira menyuruh agar Kira menembaknya, sehingga pasukan Apollon akan mengira Kira adalah pihak mereka. Namun Kira tak tega. Ibunya dengan cepat menekan pelatuk pistol dan tewas. Kira pun sedih dengan hal itu. Di lain sisi, Simon menemui Vi. Vi mengatakan bahwa hasil tes darah Markus akan segera selesai. Di sini Simon merasa tak bisa melupakan perbuatan Markus. Di sini Vi berkata ia hanya melihat kakak yang berjuang demi menyelamatkan adiknya, dengan menunjukkan ketabahan yang luar biasa dan mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba hasil tes darah pun selesai, di mana Markus dinyatakan sembuh dari virus. Mereka pun bahagia mengetahui hal itu. Simon pun mencari Markus dan ingin memberitahukan kepadanya. Di lain sisi, terlihat dua orang wanita mendatangi Jin, di mana mereka mencari keberadaan Markus. Jin pun bersedia mengantarkan mereka menemui Markus. Ya, di sini Jin masih kesal dengan Markus yang membunuh Lea. Di lain sisi, ternyata Markus menemui Sarah, di mana Sarah mengatakan merasa sakit sekali. Lalu Markus pun menghiburnya, dan terlihat Sarah tersenyum karena hal itu. Tiba-tiba ada dua wanita tadi menghampiri Markus dan menyandra Sarah.
Adegan beralih pada Simon yang menghampiri Jin, yang lagi galau meratapi kepergian Lea. Di sini Simon menenangkannya dan menanyakan keberadaan Markus. Lalu Jin mengatakan bahwa Markus dan Sarah dibawa oleh wanita yang mencarinya. Dan ia pun menyalahkan Simon karena Lea mati. Dan Jin hanya berharap Markus mati. Di sisi lain, Markus dan Sarah dibawa oleh dua wanita itu. Sementara itu, Martin menanyakan apa tujuan Kira tak membunuh Martin dan Patrick. Di sini Kira memiliki tujuan yang sama, yaitu bebas dari zona karantina, di mana Kira ingin menghancurkan Apollon dan Kira membutuhkan Markus untuk hal itu. Adegan beralih pada masa lalu Kira, yang diinterogasi Stin. Mengapa Kira membunuh ibunya sendiri? Di mana Kira menjelaskan bahwa Kira hanya ingin keluar dari zona karantina, dan Stin ingin membantu Kira, namun Kira harus menuruti kemauannya. Dan Kira pun keluar dari sana, lalu ia menangisi semua yang telah terjadi. Dan Kira pun memutuskan akan balas dendam kepada Apollon dan Stin. Di lain sisi, Simon menghampiri Vi dan memberitahu bahwa Sarah dan Markus diculik. Mereka pun mencarinya. Adegan beralih pada Markus yang disuruh membuka pintu oleh dua wanita itu. Dan saat Markus membuka pintu, tiba-tiba ia kejang-kejang dan kesakitan. Sarah pun menyuruh dua wanita itu kabur dan keluar dari sana. Dan ternyata Markus hanya pura-pura aja. Simon dan Vi pun datang menghampiri mereka. Lalu Simon memberitahu bahwa Markus sudah sembuh dan obatnya pun berhasil. Di sini Markus tampak senang mendengarnya. Di sisi lain, terlihat para pasukan Apollon dan warga sipil mulai mendatangi markas itu untuk menangkap Markus dan membunuh yang lain. Dan di sini, Martin, Kira, dan Patrick mengawasi mereka dari kejauhan. Di sisi lain, Vi heran kenapa Jin membiarkan mereka dua wanita itu masuk ke dalam markas. Di sini Simon tahu bahwa itu adalah salahnya. Ia pun meminta maaf atas kesalahannya yang terlalu fokus menyembuhkan Markus dan yang lain pun terkena dampaknya. Vi pun menenangkan Simon, dan mereka harus pergi dari markas itu sebelum yang lain datang. Namun mereka terlambat. Drone Apollon sudah banyak berdatangan. Di sisi lain, Kira, Martin, dan Patrick sudah sampai di jalan alternatif. Di sini Kira menyuruh Patrick berjaga dan memberikannya pistol. Adegan beralih pada Markus dan Sarah, di mana karena Markus sudah sembuh, Sarah ingin Markus menciumnya. Dan saat mereka ingin berciuman, Vi dan Simon datang menghampiri mereka. Dan mengatakan bahwa Apollon mulai mendekat dan mereka harus pergi dari tempat itu. Sementara itu, Jin tidak tahu keberadaannya sekarang. Di lain sisi, saat Martin dan Kira memasuki tempat itu, Jin memanggilnya dari ruang pemantau, di mana ia menyuruh Martin membawa Markus bertemu dengannya, dan Kira dijadikan sandera Jin. Jika Martin tak menuruti perintahnya, ia akan menekan tombol yang membuat kendang telinga pecah. Martin menanyakan alasan Jin. Jin berkata karena Markus telah membunuh Lea. Martin pun pergi mencari Markus. Di lain sisi, Simon dan yang lain sudah dikejar para pasukan Apollon, dan mereka pun bertemu dengan Martin. Di sini Simon ingin agar Martin tak pernah pergi lagi, dan Martin pun berjanji tak akan meninggalkan Simon. Mereka pun menuju Kira. Namun di sini terlihat para pasukan Apollon mulai memasuki markas itu. Di lain sisi, Kira menemui Jin yang lagi ngeselin, di mana Kira membujuk Jin untuk tak membunuh Markus. Namun karena Jin yang galau dan masih kesal dengan Markus, ia pun tetap akan membunuh Markus. Lalu Kira memberitahukan kepada Simon perihal Jin yang ingin membunuh adiknya. Lalu Martin mencoba menenangkan Jin dan membujuknya agar keluar dan pergi dari sana. Namun Jin tetap nekat memencet tombol dan membunyikan alarm. Untung Kira sempat menembaki alarm itu, dan mereka semua kabur dari sana. Dan di saat Jin melihat kamera pemantau, tiba-tiba arwah Lea datang dan tak setuju dengan tindakan Jin. Jin pun menyesal dan kabur dari tempat itu. Sementara itu yang lain dikejar sama para pasukan Apollon. Mereka pun ditembaki. Di sini Kira berhasil membunuh pasukan Apollon. Namun sayang Sarah tertembak. Dan saat detik-detik terakhir kematiannya, Sarah ingin Markus menciumnya. Lalu Sarah pun meninggal. Markus sedih dengan hal itu, ia pun marah. Tiba-tiba virus yang ada di dalam tubuhnya pun bangkit kembali. Markus pun menyerang para pasukan Apollon yang tersisa dan warga sipil yang mencoba menangkapnya. Mereka semua pun dibantai habis. Simon pun menghampiri Markus dan menghentikan hal itu. Di sini Markus menyalahkan mereka yang menyebabkan tewasnya Sarah.
dan juga menyalahkan Simon yang tak membiarkan Markus menghabisi mereka dengan virusnya. Dan di sini Markus yang telah dikuasai virus di dalam tubuhnya mencoba membunuh Simon. Namun ia dihentikan Martin dan Markus pun ingin membunuh Martin. Lalu dengan cepat Simon menembak Markus. Namun itu sia-sia karena Markus bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Markus kecewa dengan tindakan Simon lalu pergi dari sana. Lalu Martin menenangkan Simon yang sedih karena semua yang terjadi. Dan terlihat Markus menemui Stin dan bergabung dengannya. Di lain sisi, mereka ingin menguburkan mayat Sarah. Namun tiba-tiba Sarah hidup kembali dan terlihat virus ada di dalam tubuhnya. Dan film pun bersambung. Oke, kita tunggu kelanjutannya di season 3. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.